بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih seputar masalah salat, yang mana bab yang akan kita kaji ini adalah bab fadlun tidharis salah, yang artinya keutamaan menunggu salat. Ini dimulai dari riwayat sahabat yang masyhur yang dikenal dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salatu. Muttafaqun alaihi. Hadis yang pertama ini menyatakan bahwa seseorang itu masih dianggap di dalam salatnya, masih dianggap sebagai orang yang melaksanakan salat selama dia tidak pergi dari salatnya tersebut. Artinya madamatus salah tahbisuhu, selama salat tersebut yang menahannya ada di situ. La yamna'u an yanqaliba ila ahlihi, dan dia tidak kembali ke keluarganya, ke rumahnya maksudnya itu, illa shalah, kecuali di sini memang dia karena dia ingin melaksanakan salat di situ. Muttafaqun alaihi. Juga masih dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan al malaikatu tusalli ala ahadikum, bahwasanya malaikat itu terus berdoa atas kalian ini, madamat fi musalla, selama dia berada di dalam salatnya, selama dia berada di dalam masjid. Alladhi shalla fihi, yang dimana dia di situ dia salat. Malam yahdits atau malam yuhdits, selama dia tidak berhadas, dia tidak buang air kecil, tidak buang angin. Kalau dia masih dalam kondisi suci dari salat maghrib menuju isya, maka di situ masih dianggap sebagai orang yang melaksanakan salat. Kemudian dan juga malaikat mengatakan, malaikat itu berdoa untuknya. Kata malaikat ini, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Rawahu al-Bukhari. Juga jemaah sekalian, riwayat dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara lailata salatal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam
ini menunda salat isya-nya ila syatril lail, sampai tengah malam. Thumma aqbala alaina biwajhi ba'da ma shalla. Nah, kemudian beliau mendatangi kami. Kemudian sallan nas wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundu intadhartumuha. Ini kata Nabi SAW, ada yang sudah melaksanakan salat terlebih dahulu, ada yang kalian menunggu salat tersebut, menunggu Rasulullah SAW melaksanakan salat bersama mereka. Nah, di antara mereka juga ada yang lebih dahulu salat, tapi di antara mereka ada yang menunggu sampai Rasulullah SAW melaksanakan salat kemudian bermakmum di belakangnya. Maka kata Nabi SAW, di sini kalau kita melihat Nabi mengakhirkan salat isya itu sampai tengah malam. Penjelasan para ulama di sini bahwasanya hadis ini menerangkan keutamaan menunggu salat. Antara seperti kita ini jemaah sekalian, dari maghrib menuju isya kita menunggu salat tersebut, maka terhitung sebagai orang masih dalam salatnya. Nah, selama syaratnya adalah dia tidak berhadas. Nah, kalau dia sudah berhadas artinya sudah batal salatnya tersebut. Maka di sini ada kemuliaannya, apalagi kita sedang menunggu salat seperti ini, kemudian kita mendengarkan kajian, maka begitu banyak pahalanya. Pahalanya itu berlipat-lipat ganda di sini. Nah, di sini kata Rasulullah SAW, malam yuhdis hadasan fil Islam. Ada yang menafsirkannya dengan bahwa selama dia tidak batal wudunya. Ada juga ulama yang menafsirkannya ini selama di situ dia tidak bermaksiat. Selama dia tidak bermaksiat. Wa qila ikhwatul iman wa ayyan kana fi dalilin. Apapun dalilnya tersebut, maka keutamaan salat itu banyak sekali, sebab setiap seseorang ini menunggu salat, maka di situ dia akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seseorang akan membaca Al-Qur'an. Di situ juga dalam hadis ini Nabi SAW menunda salat isya ini. Kata Nabi dalam sebuah riwayat yang lain, laula an asyqa ala ummati, kalau ini tidak memberatkan sebenarnya. Kalau kita jamaah sekarang ini ya berat rasanya kalau kita menunggu imam atau kita sepakat nanti kita sholat isya-nya itu jam 12 malam, bagaimana? Akan berat kita datang sholat berjamaah seperti itu. Namun Rasulullah SAW pernah lakukan tersebut. Rasulullah menundanya sampai sahabat itu menunggu sholat tersebut, menunggu munculnya Nabi SAW dari rumahnya ini. Sampai di antara mereka ada yang ngantuk, ya kan? Ada yang ngantuk-ngantuk gitu. Dan kemudian disinilah para ulama fikih mengambil kesimpulan, kalau seseorang ini duduk kemudian dia masih sedang mengantuk seperti itu, kepalanya gitu kan, maka di sini tidak membatalkan wuduknya tersebut. Kalau selama dia masih duduk, masih bokongnya ini menempel di lantai. Nah, seperti para sahabat Rasulullah SAW menunggu Nabi SAW datang melaksanakan sholat isya itu. Nah, ini ikhwatul iman, wa fi hadzal hadis. Nah, di hadis ini juga menunjukkan annal afdal ta'khirus salatil isya. Nah, ini ada keutamaan tersendiri mengakhirkan salat isya ini. Kadzalika idza kana yashqu 'alan nas au 'ala ba'dihim. Ini kecuali di situ memang memberatkan orang. Namun kalau kita ini mampu melaksanakannya seperti itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini selanjutnya Ibnu Umar juga mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ini lebih utama daripada salat sendiri. Min salatil fadhi. Nah, keutamaannya itu bisa 27 darajah. Dengan kelebihannya, keutamaannya itu 27 derajat. Ini hadis yang muttafaqun alaihi juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang secara berjamaah,
tudha'af ala salati fi baiti, akan dilipat gandakan daripada dia salat di rumahnya, atau wa fi suqihi, atau di pasarnya, 25 dhi'fan, ini 25 kali lipat. Nah, jadi kalau kita salat berjamaah, ini keutamaan salat berjamaah. Wadzalika, yang mana apa keutamaan kelebihan seseorang ini melaksanakan salat berjamaah daripada salat sendiri di rumah? Karena di situ kata Nabi, idza tawaddaa, nah, kalau orang ini berwudu dari rumahnya, kemudian fa ahsanal wudu'a, kemudian dia fa ahsanal wudu', dia memperbaguskan wudunya sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Setelah itu keluar dari rumah menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah tersebut kecuali memang niatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka di sini keutamaannya, lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia ini melangkahkan kakinya, setiap satu langkah tersebut akan mengangkat derajat orang tersebut. Wa huttat anhu biha khati'ah, juga akan menghapus dosa-dosanya. Fa idza shalla, kalau dia ini melaksanakan salat, lam tazal malaikatu shalla alaihim, maka malaikat akan terus menerus mendoakannya, madama fi musalla, selama dia berada di dalam salatnya tersebut, atau selama dia berada di dalam masjid tempat dia salat itu. Nah, jadi jamaah sekalian, kita mendapatkan doanya para malaikat. Malam yuhdits, selama kata Nabi tidak berhadas. Apa kata malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah kasihanilah dia. Nah, ini jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Imam Nawawi menerangkan kepada kita semua di dalam hadis yang beliau sebutkan, beliau tulis dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin ini, keutamaan melaksanakan sholat berjamaah dan kesepakatan para ulama. Ittafaqal ulama ala anna salatil jamaah, bahwasanya sholat jamaah itu lebih besar pahalanya, afdalil ibadat, dan keutamaannya itu besar sekali, ketaatan yang begitu agung sekali. Akan tetapi di sini para ulama ikhtalafu hal hiya sunnah aw wajib, katanya. Nah, tapi ulama ini berselisih pendapat di situ, apakah sunnah atau wajib. Sebab kalau kita lihat ini hadis-hadis dari Nabi SAW begitu banyak menerangkan apa masalah sholat berjamaah ini. Tapi di antaranya Nabi mengatakan ada keutamaannya. Di antaranya juga Nabi sampai Rasulullah itu berniat sekali. Kata Nabi, saya betul-betul berniat sekali, berkeinginan. Saya suruh orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian saya perintahkan ada orang yang mewakili saya untuk menjadi imam. Kemudian saya keliling rumah ke rumah, saya periksa siapa laki-laki yang tak melaksanakan sholat berjamaah, saya bakar rumahnya itu. Nah, ini hadis selanjutnya seperti itu. Artinya di sini ulama ada yang menyatakan wajib, kemudian ada yang menyatakan sunnah, atau bahkan menyatakan syartun li sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Kalau orang laki-laki ini tak sholat berjamaah, sholatnya di rumah, tak sah sholatnya, kata ulama. Tapi ada yang juga cuma mengatakan sunnah saja, yaitu sunnah muakkadah. Sunnah bukan hanya sekedar sunnah biasa, Pak, tapi namanya sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan. Nah, ini perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini ada 3 ungkapan dari para ulama ini yang menyatakan sunnah, qama bihal insan usiba ala dzalika. Kalau orang tersebut melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa idza tarakaha, kalau dia tinggalkan, fala isma alaihi, dia tidak dapatkan dosanya. Nah, kemudian yang kedua ini wajib, katanya. Yajibu 'alal insan ay yusalli ma'al jamaah fa illam yaf'al fa huwa asimun wa salatuhu sahihah. Pendapat yang kedua mengatakan wajib. Kalau dia ini salat dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau dia tinggalkan, nah dia ini berdosa, namun salatnya tetap sah. Nah, ini salatnya tetap sah, tapi dia berdosa.
Ibaratnya seseorang ini sholat dengan pakaian dari curian ya. Nah, dia mencuri pakaian, kemudian atau sendal dia pakai, kemudian dengan sendal itu dia pergi ke masjid sholat. Nah, ulama ada yang mengatakan tak sah sholatnya, tapi ada ulama yang menyatakan sah sholat. Sah sholatnya, tapi dia berdosa. Begitu juga orang ini sholat di rumah sah sholatnya, tapi dia berdosa. Nah, ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga ini lebih keras lagi. Pendapat yang ketiga nih yang mengatakan annal jamaah syartun li sihhatis shalah, katanya. Bahwasanya salat berjamaah ini syarat sahnya salat. Kalau orang ini tak salat berjamaah, maka salatnya batal. Batilah katanya, batal salatnya. Kalau tak ada uzur, Pak. Badannya sehat bugar aja, tak ada halangan apa-apa, masih sholat di rumah, apalagi fasilitas nyaman dan lain sebagainya, dekat rumah aja. Maka di sini dalam hadis yang lain, banyak sekali hadis, kata Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata, katanya. Kata Nabi, tidak ada salat. Ada yang sebagian mengatakan la sihhatas salah. Ulama ada yang menafsirkannya mengatakan tak sah sholatnya orang yang berada di samping masjid, tetangga masjid, kalau dia tak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini pendapat yang tegas yang menyatakan bahwa sholatnya itu tidak sah wala tuqbal min, tak diterima sholatnya. Nah, ini pendapat yang terakhir, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, ini pendapat dari mazhab Hambali. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, annal insan idza shalla wahdahu biduni uzrin syar'iyyin fa inna salatahu la tuqbal. Ini pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Jadi pendapat sebagian dari pendapat Imam Ahmad yang menyatakan kalau dia ini salat sendiri tanpa uzur syar'i, maka salatnya ini tidak diterima. Alladzi yusalla bighairi wudu'in kalladzi yusalli bighairi wudu'in, seperti orang yang salat tanpa wudu. Nah, kemudian ini ada kaidahnya yang ulama sebutkan, barang siapa man taraka wajiban fi shalah batalat salatuhu, lakinnal qaulur rajih, tapi perkataan dari tiga pendapat para ulama itu yang paling kuat itu annaha wajibatun ya'thamul insan bitarkiha, dia ini wajib. Nah, wajibnya ini kalau seseorang meninggalkannya, ya salatnya tetap sah, tapi dia berdosa begitu, Pak. Ini yang diambil oleh pendapat oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebab apa? Nah, ada untuk mengimbangi antara keduanya ini, ada yang mengatakan sunnah, kemudian ada yang menyatakan tadi itu wajib, ada yang menyatakan syarat sah salat. Kalau dikatakan syarat sah salat, di sini Nabi masih ungkapan Nabi SAW mengatakan salat sendiri itu, ini salat berjamaah itu jauh lebih utama daripada salat sendiri. Artinya boleh seseorang salat sendiri masih diperbolehkan, karena Nabi mengatakan lebih utama katanya. Nah, cuman kalau kita lihat dalil-dalil yang dalil yang lain itu, Nabi secara tegas. Ada dalil Nabi SAW tadi yang saya sebutkan, bahwa Nabi hampir saja mengelilingi rumah orang itu untuk membakar rumahnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka datang melaksanakan salat secara berjamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini ada satu kisah dari Banu Salamah. Jadi Banu Salamah ini minta izin kepada Rasulullah SAW agar rumahnya ini berdekatan dengan masjid. Rumahnya berdekatan dengan masjid. Jadi ingin bangun rumah dekat masjid. Namun Rasulullah mengatakan kepada Banu Salamah ini, biarkanlah rumahmu itu jauh dari masjid. Lebih baik daripada rumahmu dekat masjid. Sebab apa? Nah, di sini Nabi mengatakan, apabila engkau berwudu, kemudian engkau melangkahkan kakimu ke masjid, maka di situ engkau akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Engkau diangkatkan derajatmu, kemudian engkau juga akan dihapus dosa-dosamu. Nah, kemudian juga seseorang ini ketika berada di dalam masjid, dia ini akan mendapatkan keutamaan, yaitu doanya para malaikat.
Nah, ini sampai ulama mengambil satu contoh katanya, lau annahu qila laka. Nah, kalau ada orang yang berniaga lah. Nah, ada orang yang berniaga misalnya, kalau di kampung itu dia berniaga mungkin keuntungannya lebih sedikit. Nah, maka orang-orang kampung itu banyak sekali berbisnis, buka toko, larinya ke kota. Sebab untungnya lebih besar daripada di kampung. Begitulah pendapat ulama mengatakan ungkapannya itu, kalau seseorang ini dipilihkan mana yang lebih utama, mana yang lebih beruntung, maka pasti dia akan mengambil untung yang besar. Kita sebagai orang yang mukmin pasti kita akan mencari untung yang lebih besar. Sholat berjamaah di masjid ini untungnya lebih besar daripada sholat sendiri. Nah, negatifnya kalau kita sholat sendiri di rumah, sebagaimana pernah kita sebutkan, setan itu ya'kulu dhi'bu al-qasiyah, kata Nabi. Sebab yang namanya serigala itu akan mencari kambing yang sendiri. Nah, begitu juga setan itu, jangankan itu kan, kita sholat berjamaah aja kadang masih gitu lupa, kurang khusyuk, apalagi sholat sendiri. Maka di situ setan itu akan menggoda manusia sehingga dia tidak tahu berapa dia rakaat dia laksanakan sholat tersebut, 3 kata Nabi atau 4 kali melaksanakannya. Sebab ini potensinya lebih besar menggoda manusia ketika dia sendiri sholatnya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, juga dalam hadis yang lain, kalau seandainya seseorang itu mengetahui betapa besar keutamaan pada shaf yang pertama, shafil awal, maka dia akan istahamu. Kalau mau mereka ini bisa diundi, maka mereka lakukan undian tersebut, atau mereka akan mendatangi shaf tersebut meski dengan harus merangkak. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman, kata Nabi SAW. Kalau kalian ingin melihat orang yang mukmin tersebut, lihatlah mereka yang ada di masjid, mereka yang sering bolak-balik ke masjid, 5 waktu sholatnya di masjid. Nah, itu meskipun hadisnya lemah, sebagian ulama mengatakan, tapi kalau kita lihat ayat mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamis shalah. Nah, innama, yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman. Tapi kita ini banyak melihat umat Islam ini, begitu banyak umat Islam, tapi yang sholat berjamaah di masjid ini tak banyak. Sebab sholat sendiri ini mungkin memahami hadis yang tadi itu, tidak apalah orang sholat sendiri itu tak masalah. Sebab ada keutamaan sholat berjamaah, ada sendiri pun tetap sah sholatnya. Tapi kalau kita melihat pendapat yang lebih keras lagi gitu Pak, yang lebih tegas, kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bukan hanya sunnah biasa, sunnah muakkadah. Sebab Nabi tak pernah sholat sendiri. Nabi sholatnya itu berjamaah. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini ikhwatul iman, juga dalam hadis yang lain ini, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang seseorang laki-laki yang buta. Kemudian faqala, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, tidak ada seseorang yang membimbingku menuju masjid. Rajulun a'ma, ini buta. Kemudian fasa'ala Rasulullah, kemudian dia memohon kepada Nabi ayyurakhkhisalahu, untuk meringankannya, fayusalla fi baiti, agar dia bisa sholat di rumahnya. Farakhasalahu, kemudian Nabi memberikan keringanan orang tersebut. Falamma walla wada'a, ketika orang ini berbalik, kemudian Nabi memanggilnya. Kata Nabi, hal tasma'ud dila bis salah, apakah engkau bisa mendengar azan? Qala na'am, ya Rasulullah, masih saya dengar. Fa idzan ajib, kata Nabi, maka kau wajib datang. Nah, di sini ikhwatul iman, laki-laki tersebut ini dalam riwayat itu bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawami wassiba. Ya Rasulullah, di Madinah ini banyak sekali hewan-hewan buas, hewan-hewan yang berbisa, kalajengking, ular,
hewan-hewan di padang pasir itu, dahulunya banyak sekali hewan-hewan buas seperti itu. Nah, tidak ada yang membimbingku menuju masjid. Boleh tidak saya sholat di rumah? Kata Nabi, kamu masih mendengar azan apa tidak? Masih ya Rasulullah. Waksi diwajibkan. Artinya Nabi mewajibkan orang buta ini. Jadi buta itu bukan alasan seseorang ini tidak ke masjid. Sebab sekarang ini bukan matanya yang buta. Kata Al-Quran itu, afalam yasiru fil ardi, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahu qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka ini memperhatikan di atas muka bumi ini, berjalan di atas muka bumi ini, agar mereka ini bisa memahami. Mereka memiliki mata untuk melihat, lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tak melihat. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tak bisa mendengar, gitu kan. Tapi walahum qulubun la yubsiruna biha, tapi namun punya hati, dia tak mampu menggunakannya. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub fis sudur, katanya. Sebenarnya matanya itu tidak buta, tapi yang buta itu hatinya. Nah, matanya sehat, bagus matanya, badannya sehat, bugar, tak ada kekurangan apapun. Tapi yang masalahnya itu bukan jauh dekatnya masjid, bukan tak adanya motor, tak ada mobil, tak ada sepeda, tak ada kendaraan yang lain. Tapi masalahnya adalah hatinya ini belum mendapatkan hidayah. Bukan tak mendapatkan hidayah, hidayah setiap hari dia dengar, azan setiap hari didengar. Cuman itulah, hatinya sudah, itu bahayanya kalau hati sudah ditutup. Oleh sebab itu kata para ulama mengatakan tafaqqad al-qalbaka fi salasin. Kita cari hati kita ini pada 3 tempat. Kata ulama itu. Kemudian pertama, fis shalah, di dalam salat kita. Kalau kita melaksanakan salat tersebut, mendapatkan ketenangan di dalam salat ini, maka hati kita memang betul bagus, sehat hati kita. Kemudian fi majalisil dzikir, di dalam majlis ilmu. Kemudian wa tilawatil Quran, dalam membaca Al-Quran. Kalau kalian tidak mendapatkan ini biasa-biasa ya, rasanya tak terketuk. Sebab orang yang mukmin dalam Al-Quran itu, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah. Jadi ciri orang yang mukmin kata Al-Quran yaitu idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, baca Al-Quran, kemudian dalam majlis zikir, kemudian juga dia salat, tuliyat ayatuhu, dibacakan ayat-ayat, zadatum imana, bergetar, artinya bertambah imannya. Dan kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia bertawakal. Kemudian selanjutnya yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat, kemudian memberikan zakatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, ciri-ciri mukmin yang hak, yang benar itu ya seperti itu. Cirinya adalah hadir di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sebab yang dia contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita ini mengaku umatnya Rasulullah, cinta kepada Nabi, sholat berjamaah saja kita tidak jaga. Kalau kita lihat kata Nabi SAW, orang yang mukmin, ciri mukmin yang benar itu adalah yaitu sholat 5 waktunya, sering ke masjid. 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki-laki yang terpaut terus-menerus hatinya dengan masjid. Nah, ini artinya kalau kita sebutkan dalil persatu-persatu ini banyak sekali Pak ya. Keutamaan orang yang berada di masjid ini, sampai duduknya saja, sholat, menunggu sholat saja dihitung sebagai dia sholat. Dan malaikat pun mendoakannya. Terus malaikat ini mendoakannya. Manakah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bermaksiat, doanya mustajab. Kalau kita manusia mendoakan seseorang mungkin masih terhalang lah, tapi kalau malaikat diperintahkan oleh Allah langsung dikerjakan, tak pernah bermaksiat, dapat doa kita dari malaikat tersebut. Masya Allah, diangkat derajatnya, kemudian diampuni dosanya tersebut. Maka ikhwatul iman, Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah keutamaan di dalam melaksanakan sholat berjamaah pun menunggu sholat berjamaah itu. Kemudian di sini Wa'an Ibni Mas'ud,
Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan, qala man sarrahu, barang siapa man sarrahu ayyalqa Allah taala gadan musliman, barang siapa yang senang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebagai orang muslim, terhitung sebagai muslim dia. Sebab antara mukmin dan muslim ini ada perbedaan. Kalau dalam Al-Quran disebutkan mukmin saja, ya ayyuhalladzina amanu, artinya muslim pun termasuk di dalamnya. Tapi kalau misalkan disebutkan mukmin juga disebutkan muslim dalam satu kata, ada mukmin, ada muslim, berarti maknanya itu berbeda. Tapi kalau cuma disebutkan mukmin saja berarti muslim termasuk. Itu dalam sebuah kaidah tafsir mengatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia berkumpul menyatu, dalam satu ayat itu disebutkan dua-duanya, ya, berarti maknanya itu berbeda. Tapi kalau dia ini wa idza iftaraqa ijtama'a, kalau cuma satu aja disebutkan berarti maknanya berbeda. Maksudnya seperti ini. Ketika orang Arab terdahulu mereka mengatakan kami ini sudah beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran itu Allah katakan, disinggung itu, waqalatil a'rabu amanna. Orang Arab mengatakan kami ini sudah beriman. Betul Pak, mereka beriman kepada Allah, itu betul. Kata Al-Quran itu, kalau kalian tanyakan siapa yang menciptakan mereka ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang pergantian siang dan malam tersebut, la yaqulunnallah. Mereka mengatakan Allah. Nah itu Al-Quran. Sebab nama-nama mereka pun ada namanya Abdullah, ya. Mereka pun kalau bersumpah pakai wallahi, sumpahnya itu wallahi, nama mereka Abdullah. Tapi apa masalahnya? Kata Al-Quran itu, walakin qulu aslamna. Kalian belum bisa dikatakan sebagai seorang mukmin sampai kalian itu sebagai muslim. Muslim ini apa? Mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita ini nanti kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, betul-betul kita ini sebagai muslim, falyuhafid ala haula'is salawat, maka hendaklah dia betul-betul menjaga salat 5 waktunya itu. Haitsu yunada bihinna, sebagaimana dipanggil untuknya ini, fa innallaha syar'a li nabiyyikum sunanal huda. Sebab kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabinya ini sebagai sunanul huda, petunjuk-petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Ketahuilah bahwa salat 5 waktu ini sunanul huda, ini syariat dari Allah, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, kalau kalian ini salat di rumah-rumah kalian, kama yusalla hadzal mutakhallaf fi baiti la taraktum sunnata nabiyyikum, sebagaimana orang dulu, orang-orang munafik itu tidak melaksanakan salat berjamaah tapi melaksanakan salatnya di rumah mereka, maka kalian itu sudah meninggalkan petunjuk-petunjuk nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, kalau kalian meninggalkan petunjuk nabi kalian, nabi kita kan salatnya berjamaah, Pak. Tadi saya katakan salat berjamaah terus. Maka kita ini kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi tersebut, maka kita ini tersesatlah. Maka di sini walaqad ra'aituna ma yatakhallaf anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan kami ini tidak melihat orang yang meninggalkan salat berjamaah ini kecuali memang dia ini munafik, jelas-jelas kemunafikannya. Nah, yang maka di sini yang paling berat dulu di zamannya Nabi SAW ketika awal-awal Islam itu di Madinah, mereka ini tidak ada memusuhi Rasulullah, tidak tidak begitu terang-terangan mereka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika umat Islam ini sudah jaya, kemudian memenangkan peperangan-peperangan tersebut, akhirnya mereka ini mulai menyembunyikan keimanannya. Mereka bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut sholat berjamaah bersama-sama. Tapi 2 solat yang mereka ini berat sekali. 2 solat. Sebab kalau kata para sahabat ini, kalau 2 solat ini mereka tak hadir, kita sudah menyangka pasti orang tersebut munafik, yang betul-betul munafik. Solat subuh dan solat isya itu. Di zaman Rasulullah SAW itu untuk mengetahui ini munafik ke dia, ini muslim ke betul-betul muslim, maka tengok ya 2 solat tu.
Solat subuh dan solat isya-nya. Sebab kata Rasulullah SAW, afqalus salat, solat yang paling berat sekali bagi orang munafik itu ya itu solat subuh gitu. Sebab solat subuh ini tidak ada yang menyaksikan manusia, tak ada yang menyaksikannya. Kalau solat-solat yang lain, zuhur, asar, ya, maghrib, itu ada menyaksikannya, nampak. Zaman Rasulullah itu tak ada lampu. Tak ada lampu, jadi orang munafik ya solat dia di rumah ya itu. Pas hadir ketika tengok untuk cara memeriksanya ini munafik ke tidak, sebab tak ketahuan munafik zaman dulu, tak ketahuan kecuali memang ada tokoh-tokohnya yang disebutkan oleh Nabi yang jelas, seperti memang Abdullah bin Ubay bin Salul lah, itulah itu memang munafikun khalisun, tokohnya itu munafik itu. Tapi yang lain itu tak ada yang tahu, tak ada yang tahu. Hanya satu sahabat yang tahu itu. Yang lain begitu banyak sahabat-sahabat itu tak ada yang tahu ini munafik ke bukan. Kecuali memang Nabi yang membocorkannya. Nabi bocorkan itu hanya satu sahabatnya. Yang menerima, yang mengetahui rahasianya Rasulullah itu satu sahabat tuh. Siapa namanya, Pak? Huzaifah Al-Yamani. Itu Huzaifah itu paham sekali siapa tokoh-tokohnya, orang-orang munafik di dekatnya Nabi itu paham sekali itu. Sampai-sampai Umar pun tak tahu dia. Umar takut sekali kalau dia, saya munafik apa enggak nih? Saya munafik apa enggak nih? Bertanyalah dia kepada Huzaifah. Wahai Huzaifah, saat Rasulullah sudah meninggal, dia datang Huzaifah. Ya Huzaifah, saya ini munafik apa enggak? Rasulullah kan ini bocorkan rahasianya kepada kau nih. Saya munafik apa enggak? Saya tak mau bocorkan rahasia Rasulullah, kata Huzaifah. Pokoknya Umar tekan lagi itu kan, saya munafik apa tadi, terus seperti itu. Karena dipaksa, maka Huzaifah mengatakan kau bukan munafik. Nah, itu bukan munafik. Artinya di sini hanya satu sahabat yang mengenal. Cuman indikatornya gitu kan. Indikatornya itu cara mengetahui orang munafik di zaman dahulu itu munafikun ma'lumun nifaq, kata Ibnu Mas'ud, betul-betul munafik dia ini tengok dia subuh dan isya. Tengoknya. Nah, ini coba sekalian, wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqamu fis saf. Sampai-sampai katanya sahabat ini ada yang sakit pun pincang-pincang kakinya masih dibimbing sampai dia sampai ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian dalam riwayat yang lain, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Sesungguhnya Nabi itu telah mengajarkan kami sunnah-sunnah yang baik-baik, petunjuk-petunjuknya, dan di antara petunjuk tersebut wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Di antara petunjuk yang Nabi ajarkan kepada kami itu salat di masjid yang di situ azan. Nah, meskipun seorang ini salat berjamaah di rumahnya belum mendapatkan keutamaan kecuali dia mendapatkan salat tersebut di dalam masjid. Namun ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama-sama untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dalam masjid ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita diangkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita disebabkan oleh doa-doanya para malaikat-malaikat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.